Kabar kurang menyenangkan datang dari pendakwah kondang Ustadz Yusuf Mansur. Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi mengumumkan telah mencabut izin usaha PT Paytrend Asset Management milik Ustadz Yusuf Mansur. Pencabutan itu sendiri dilakukan lantaran banyak masalah pada PT yang didirikan tahun 2012 itu. Permasalahan demi permasalahan yang kerap membayangi PT Paytrend membuat citra perusahaan milik Ustadz Yusuf Mansur tersebut menjadi buruk di mata banyak kalangan. Tentu saja publik masih mengingatnya ketika Ustadz Yusuf Mansur marah besar karena masalah di perusahaan miliknya itu membutuhkan suntikan dana hingga 1 triliun rupiah. Lantas, seperti apa tanggapan Yusuf Mansur usai OJK mencabut izin usaha PT Paytrend miliknya? Bismillahirrahmanirrahim. Hidup akan terus aja berjalan. Teman-teman juga harus tetap semangat, jangan sampai nggak semangat. Dan pastikan saja kita minta ampun terus sama Allah dan minta dikawal, minta ditemenin terus sama Allah dan beri sesuatu yang lebih baik nanti di kemudian harinya. Ilmu, pengalaman, hikmah, dan nggak ada pilihan buat teman-teman semua dan kita kecuali jalan terus, bangun, bangkit, jalan terus sampai senyampainya. Nyampainya kemana? Ya terus aja. Insya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa saya ngajak ngomong Anda semua. Saya butuh duit 1 triliun buat ngerjain Paytrend. Bisa. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen. Kita butuh dana 20 miliar saudara-saudara semua. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Ustadz Yusuf Mansur tidak hanya dihadapkan sengkarut permasalahan terkait sejumlah usahanya yang naik turun. Citra sang ustadz juga mendapat sentimen negatif dari banyak orang. Bahkan tidak sedikit netizen yang kerap nyinyir. Sejumlah cacian dan hinaan juga kerap dilayangkannya. Lantas, seperti apa Ustadz Yusuf Mansur menanggapi banyaknya cacian yang dialamatkan pada dirinya? Apa-apa, haknya orang punya mulut, ya, haknya orang punya mulut bicara apa yang dia mau. Tugas kita yang dengar mah doain aja, itu. Kita jangan marah ngedengar apa-apa, kita jangan marah ngelihat apa-apa. Kalau emang itu sebagai sebuah kesalahan ya, kita minta ampun. Dan kita nggak boleh ngerusak kebahagiaan orang, tahu nggak? Kita nggak boleh ngerusak kesenangan orang. Ada orang bahagia ngomongin orang, ada orang senang ngomongin orang. Nah, kita jangan ngerusak kebahagiaan dia. Biarin aja. Itu kita doain itu. Insyaallah khair. Lagian kalau emang ada 1000 yang membenci, terus ada 1 yang mencintai, itu aja cukup kok. Apalagi 1000 yang mencintai, cuman 1 yang membenci. Yalah, alhamdulillah itu mah. Masya Allah. Makasih loh udah mengalirkan pahala buat keluarga kami, mengalirkan kemudian rezeki buat kami. Sesungguhnya siapa sih yang mengangkat derajat kami? Derajat kan salah satunya mengangkat derajat kita orang adalah yang menghina, yang mencaci, yang memaki. Jadi jangan, kalau teman-teman pemirsa pun lagi dikerasanin sama orang, harus bersyukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan jalan itu kita diampunin, diberi rahmat dan sebagainya. Nah, tinggal yang pada ngedenger, lihat kisah aslinya kayak apa sih? Oh iya bener kok, kisah aslinya begitu, bener juga. Punya duit 50 juta, pengen punya mobil 1,5 miliar. Apa yang dilakukan sama orang dengan duit 50 juta? Dia kumpulin duit buat nyampe DP 500 juta. Kasih Wirda datang ngajarin. Jangan begitu, kelamaan. Punya duit 50 juta, pengen punya mobil. Bagiin aja duitnya. Udah insya Allah, ntar ribut sama suami. Gitu.
Teribut sama bini, gitu. Lagi ribut, dapat order. Nggak berasa 6 bulan, dapat mobil, beli cash, kagak usah pakai ngutang. Itu yang diajarin. Kalau emang ini nggak diterima karena diacak-acak sama orang lain yang pada begitu ceritanya, itu juga karena Allah. Nah, makanya jalan dakwah itu adalah jalan berliku. Kalau emang nggak kuat, ya jangan dakwah. Nah, makanya kita kuatin diri. Ya, bismillah lah, baru digituin, belum kita ditimpuk kayak Rasul gitu kan. Belum kayak Ja'far bin Abi Thalib 90 tombakan. Oh Allah, tangan sampai putus dua-duanya. Sampai dijulukin sama Rasulullah At-Tayyar, punya 2 sayap. Nah kita baru dikata gitu dong, alah halu. Kita udah kayaknya kayak apa tau? Janganlah, belum seberapa dibandingkan dengan pendakwa-pendakwa yang lain. Nah gue ngomong kayak gini dikata bohong. Banyak punya rumah di Mekah. Nah emang kenyataannya begitu. Kita dibagi tuh sama Haji Haris namanya. Memang itu rumah Masya Allah tuh apa? Ya bukan beli, tapi itu dikasih ke kita. Tapi kemudian saya jadikan apa? Saya jadikan markas buat teman-teman mahasiswa yang ada di sana, dan kemudian teman-teman tenaga kerja yang ada di sana yang kemudian mau ngapalin Quran. Jadi jangankan sedekah 50 juta jadi apa itu namanya? Jadi mobil. Saya sedekah 1 rumah menjadi 10 rumah dan berumah-rumah, bahkan jadi apartemen, jadi bisnis properti, jadi apa? Terlalu kecil. Kalau 50 juta jadi 1,5 miliar tuh, itu sebenarnya bayaran kayak bonus-bonus aja. Saya ngajarin halu. Saya presiden halu Indonesia emang. Ayo dong punya halu dong. Yang positif. Ya, tapi yang positif. Kemudian jangan berhalu sendiri. Berhalulah bersama Allah. Tuh, misalkan nih pemirsa sholat asar nih, pamitlah sama bini. Bu, pamitnya mau kemana? Masjidil Haram. Itu kan halu namanya. Masjidil Haram. Mau sholat kali? Enggak. Masjidil Haram. Itu halu loh. Halu loh. Tapi kan halunya istimewa, positif. Dan kita nggak bohong. Kita lagi berafirmasi, bervisualisasi, berimajinasi gitu. Enggak lah. Kita seneng lah. Seneng, namanya cinta sama kita. Justru kalau udah nggak ada yang ngomongin tuh, berarti kan sepi ya. Dilupain. Udah biarin dah. Itu jadi pengingat kita juga. Kalau ketinggian, kalau kesombongan kita bisa turunin gitu. Kalau emang bohong, yang mudah-mudahan kita bisa dimaafin sama Allah.